warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Mbak Samsudin. Kali ini kita bersama Mbak Nuni. Beliau ini dari perguruan Al-Azhar Seni Bela Diri ya. Mbak Nuni backgroundnya sih sebenarnya atlet pencak silat. Udah berapa kali menang Mbak Nuni? Pernah ikut kejuaraan apa aja Mbak Nuni? Kejuarannya pertama dari DKI dulu. DKI, orang DKI nih. Lalu tahunnya? Oh, tahunnya DKI, juara DKI ya. Mbak, kejuaraan pertama yang Mbak Nuni ikutin tahun berapa? Tahun 80. Jangan malu. 85, oke. Terus sudah itu di DKI. Ya di DKI mulai. Terus PON pernah ikut PON juga ya? Nah, di situ sampai ikut PON. PONnya 93. Sebelumnya juara nasional dulu. Juara nasional. Tahun 90. Tahun 90. Terus 91 juara apa nih? Juara dunia. Kejuaraan dunia. Itu di mana? Di ini. Semuanya Jakarta. semuanya di Jakarta. Ada nggak Mbak Nuni keluar negeri? Ada. Kemana? Invitasi dunia. Mbak Nuni tahu nggak yang base dasarnya pencak silat di perguruan yang Mbak Nuni Al-Azhar Seni Bela Diri ini aliran bela dirinya tuh mengarahnya kemana? Ya sih dulu guru Nuni itu Kak Yon namanya, Pak Sufiono. Jadi orang Situbondo. Orang Situbondo. Berarti lebih ke pencak silat Jawa ya, Iya, Jawa Timur ya. Iya, Jawa Timur. Jawa Timur kalau nggak salah tuh PSHT, PSTD gitu Iya, kan. kebetulan dia dulunya Tapak Suci. Tapak Suci. Iya. Di perguruan yang baru. Kebetulan kita udah berbagai macam bela diri. Jadi udah dicampur ya? Iya. Tapi bela dirinya spesifik pencak silat atau dicampur-campur sama bela diri? Pencak silat di. Jadi campuran dari, ada juga sih yang lainnya ada, cuman lebih ke pencak silat. Misalnya dulu kan kalian tuh dari Situbondo ke Jakarta, terus sama almarhum Buya Hamka boleh mendirikan perguruan di Al-Azhar. Nah tapi harus namanya kan nggak boleh Tapak Suci ya. Iya. Jadi namakan dirinya Al-Azhar Seni Bela Diri. Saya dan kawan-kawan yang di sini, kita mau melihatkan kepada dunia nih, base-nya kan pencak silat itu berangkat dari Nusantara. Nusantara itu kan Nusantaranya kita tuh dari mulai kerajaan Sriwijaya segala macam. Jadi kita mestinya memang harus berbangga kan, raja-rajanya itu kan berangkatnya dari Indonesia, terus kita terpecah jadi Thailand, Filipina segala macam. Iya, makanya pengen ada pengakuan di dunia memang Indonesia lebih majority tentang pencak silat gitu. Baru ini pertama kali belajar silat itu umur berapa? Waktu umur 16 tahun. 16 tahun itu lagi SMP ya? SMA. Oh SMA ya? SMA kelas 1 ya? Jadi di Al-Azhar? di Al-Azhar. Sekolah di Al-Azhar. SD, SMP, SMA Al-Azhar. Mbak Nuni, di angkatannya Mbak Nuni waktu silat, ada yang ngikutin karir sepanjang ini kayak Mbak Nuni? Kalau di Al-Azhar Seni Bela Dirinya, kalau sampai juara dunia belum ada. Nah, tapi dari eranya Mbak Tapi Nuni, yang kakaknya nih, istilahnya kakak seniornya sampai SEA Games. oh nggak, maksud saya, ini dari Mbak Nuni belajar kan tahun 85-an Iya. ke sekarang, yang masih terlibat sama perguruan yang Mbak Nuni hanya Mbak Nuni sendiri apa ada beberapa orang yang masih? Ada sih. Ada. Cuman karena ini sebagai sekarang ketua perguruan Al-Azhar Seni Bela Diri. Tua loh tuh. Tua ya? Tua. Hebat. Guru. Ya, guru. Disebutnya apa sih kalau di situ guru atau apa? Kalau yang itu Dewan Guru. Enggak, maksudnya murid-murid kan gini ya. Kalau ya kita bicara kan soalnya kayak di Pekanbaru tuh dipanggilnya kan malah Pak Long gitu loh, atau enggak Guro gitu. Kalau saya kakak ya, ini sebutan udah kayak gini ya. Udah modern. Udah modern ya. Iya, udah kakak. Jadi mau tua mau muda manggilnya enak dong ya. Saya juga ngajaran sih itu. Jadi laku lagi kan, nggak dipanggil om, panggilnya kakak gitu kan. Udah kayak pramuka ya. Nah, tapi emang sekarang Mbak Nuni
turun langsung ngajar? Atau hanya sebatas pengurus? Enggak, kalau kebetulan tapi kan guru di Al-Azhar. Jadi sebagai koordinator latihan eskul di sekolah turun juga masih. Waktu Bandung ini ngajar juga di Al-Azhar? Iya jadi guru Guru apa? bimbingan konseling. Oh, Jadi bimbingan konseling. guru WP zaman dulu. Iya, guru WP. Sekarang jadi BK kan? Iya betul. Kalau BK dulu buat anjing gila. Nah iya. Mbak Nuni, ini ngajarnya di Al-Azhar Pusat apa tempat Al-Azhar Mbak Nuni ngajar? Al-Azhar kalau jadi guru BK-nya jadi di Al-Azhar 3 Bintaro. Tiga Bintaro. Kalau Sasa di Al-Azhar? Al-Azhar Pusat. Oh. Dulu Mbak Nuni 21 tahun di pusat ngajar. Terus kan kalau Al-Azhar rolling gitu. Nah, terus sampai sekarang Sasa juga masih latihan? Sasa, Mas ya? Masih di Al-Azhar Bintaro apa yang di Al-Azhar pusat? Pusat. Nah, Mbak Nuni ngajarnya di Al-Azhar Pusat juga kalau Kalau pencaksilatnya? pencaksilat, iya. Oh, oke. Jadi kalau pencak silat emang semuanya khususnya di pusat. Enggak sih, ada cabang-cabangnya. Cuman Kebetulan kan Mbak Nuni kan ini anggotanya tuh di awalnya dari situ, Sit Agung Al-Azhar. Boleh tahu nggak Nuni, saat ini muridnya perguruan pencaksilat Al-Azhar Seni Bela Diri itu sudah berapa? Kurang lebih? Kurang lebih 50.000. Lima? Karena begini, karena Yang aktif apa yang yang enggak, karena gini, seluruh anak Al-Azhar, seluruh murid Al-Azhar itu adalah eskul Ekskulnya wajib? ikut Nggak wajib kan? Wajib eskul. Wajib? Nggak, maksudnya pencaksilatnya bukan wajib salah satu wajib ekskul, tapi nggak semuanya wajib harus pencaksilat. Tapi seluruh ininya, jadi KBM, masuk KBM kayak tapak suci juga gitu. Oh, iya. jadi iya, wajib iya, iya. ikut mengikuti, harus Iya, karena mengikuti. masuk ini, masuk di akademik Akademik dan penilaian kan? Iya. Masuk Intra, ke intra. Intra ya. Jadi ada intranya, ada ekskulnya. Kalau Hmm. ekskul kan memilih, kalau Memilih. intranya udah seluruh murid Wajib Ah, mengikuti. Iya, ada jamnya. Ikut dengan pesilat-pesilat Al-Azhar itu. Iya, jadi kayak baru ini ada jamnya. Makanya pantesan sekarang anak Al-Azhar bandel-bandel, berani berantem. Jadi anggotanya 50.000 untuk nasional. Berantem. Muridnya Al-Azhar, muridnya ngikut, jadi kita ngikut gitu. Jadi seluruh Indonesia 21 kota. 21 kota. Iya, kita mau ngikutin, tapi emang sih ada juga yang belum ada ASBD-nya ada. Tapi Mbak Nuni itu sekarang jadi ketua perguruan ini keseluruhan apa hanya Nasional. Al-Azhar Pusat? Keseluruhan. Nasional. Iya. Supermaster berarti. Hah? Baru diangkat. Wah, nasional ya. Jadi terdaftar di IPSI lah ya. Iya, IPSI. Iya. Ada di IPSI. Namanya. Nah, sama Kampung Jawara nggak terdaftar, Mbak? Kampung Jawara. Oh, itu kan tradisi. Nggak, kan soalnya ada beberapa, kalau saya pernah ke Kampung Jawara, ada beberapa perguruan pencaksilat yang IPSI pun juga terdaftar. Ya kalau yang IPSI terdaftar pasti. Kalau di IPSI kan memang di IPSI-nya memang udah seluruh Indonesia kan harus daftar ya. Iya. Iya sih, sebenarnya sih nggak mau bertanya banyak sih, saya cuma pengen tahu kayak historicalnya Mbak. Terus udah itu pengen tahu berapa total kejuaraan yang Mbak ikutin, terus yang langsung detail aja, maksudnya beberapa kejuaraan yang sudah diikutin, terus pernah jadi juara pertamanya berapa kali, terus era tahunnya Mbak cerita. Awalnya dari DKI. Jurda ya berarti. Jurda. Jurdanya ya tahun, kalau Jurda ini 88. Jurda 88. Jurda 88 itu juara DKI, Juara satu. baru juara 2. Wah. Terus ngulang lagi 88 kan, kalau sistemnya kan gitu. Sistemnya gugur. Jadi ngulang lagi, ngikut lagi. Tahun berapa ya? 88 kalah, belum jadi juara. Itu belum jadi juara tuh. Nah, terus ikut lagi, baru juara 1 DKI. Jurda DKI lagi. Juara DKI Tahun lagi. berikutnya Ya. apa ada Enggak, kurun waktu? tahun berapa ya? Pokoknya DKI yang kedua lah, di bawah tahun 90 lah. Oh, Masih setelah itu menang, baru ikut juara nasional. oh. Juara nasionalnya di PON apa emang Belum. kejuaraan nasional? Juara nasional dulu waktu IPSI. itu tahun 90 masih juara nasional. Kejuaraan nasional IPSI ya. IPSI. Oh. IPSI. Tahun
90 baru ikut World Champion 91, terus 92. Kan lu ngomong-ngomong kejuaraan yang Mbak Nuni ikutin, kejuaraan Kumite kan fisik kan, Iya, fighter. contact fight kan. Fighter. Cobain. Berarti Kan kamu kan belagu kan, berarti cobain waktu deh. ke Jurda, Mbak Nuni itu mewakili Jakarta Selatan atau Iya, mewakili Jakarta Selatan. Jakarta Karena Selatan? kan tinggalin di selatan kan. Jakarta Tapi nggak Selatan. mewakili, maksud Jakarta Selatan mewakili perguruan Mbak Nuni ya? Iya. Kalau yang Iya. Jurda. Jurda, iya. Kalau yang nasional mau otomatis Otomatis Jakarta. Wakilnya Jakarta nih kan. Iya. Iya. Jakarta ya, ya kan Jurda kan pasti wilayah sama perguruannya. Iya. Nah pas juara nasional Itu itu dari baru mewakili DKI. DKI. Kalau sekarang masih Jakarta Selatan. Masih. Enggak lah. Orang dari mulai pas pengumuman di sini orang ditanyain tuh anak Jakarta Selatan, bukan saya mah orang pas pengumuman di sini kalau nggak gitu. Orang Joglo ditanya orang Joglo gitu Nah, kan. baru nih di SEA Games ikut juga SEA Games. juara. Juara 3. Juara 3. Tahun berapa SEA Games? 93. 93. Juara 3 ya. Kalau yang juara 1 tadi Mbak Nuni 93 SEA Games Singapura dong. Iya, betul. Betul. Singapura. Saya tuh kan ketua PPIS Singapura tahun itu. Yang ngurusin semua atlet Oh iya. datang ke sana itu saya. Oh iya. Cuman nih kitanya nggak kenal dari zaman dulu ya. Iya. Iya dulu saya ngurus. Cuman kalau nggak salah pencaksilat adik saya almarhum yang ngurus. kembali lagi ya kita ya. Juara satunya di Kanada. Enggak, Juara satu dunianya. World Champion enggak, World Champion Jakarta. Oh Jakarta. Juara 2. Juara 2. Pas invitasi dunia di Thailand baru juara 1. Juara 1. Oh, Invitasi jadi- dunia tuh maksudnya apa tuh? Invitasi jadi negara-negara diundang sama Thailand. Thailand. Sini kan yang mewakili, maksudnya yang di Organisasinya. iya, Organisasi organisasi yang yang dilegalisasiin oleh pemerintah itu kan IPSI. Jadi kan bisa memperkuat gitu di UNESCO-nya bahwa ini adalah asli kebudayaan Indonesia, seperti batik kan kayak gitu kan, seperti wayang. Emang di Malaysia juga wayang dulu Malaysia ingin mengakui juga punya Malaysia. Ya tapi pada dasarnya kalau kita ngomong, Hmm. ya mereka ada budaya tapi berbeda. Nah ini kan karena kita bicara rada susah loh kalau ngomong gitu. Kalau Sulit, ngomong ya? kayak begitu karena kita satu rumpun, tanah yang sama, Iya. kalau kita sama. Oke, kita kembali Mbak Nuni. Di IPSI sebagai apa Mbak Nuni? Di Di IPSI-nya sendiri, IPSI pusat. Ini jadi pembibitan dan pemasalan. Apa? Pembibitan dan pemasalan. Pembibitan dan pemasaran. Iya. Oh, untuk regenerasi ya. Iya, pencarian bakat. Pencarian bakat ya. Nanti kalau aku minta pemain-pemain buat jadi pemain bisa dong kita seleksi. Iya dong. Anak situ udah aku mau cop tuh biar jadi pemain kita. Potensial nyanyi bisa. Untuk Iya, iya. Dia emang itu multi Talenta. multi Multi talent. Iya, multi Iya. talent ya. Ya itu sebenarnya anaknya juga ini sih. Anaknya apa? Supel sebenarnya gampang gimana cara itunya. Iya. Gitu. Dia ketua OSIS. Pokoknya dia alhamdulillah nih banyak banget kalau Ica pemalu yang nomor 1. Kalau nomor 2 nih Anaknya Mbak Nuni dua-duanya ikut pencaksilat? Apa cuman Sasa? sah-sah aja. Oh. Kalau yang Ica dulu waktu kecil Heeh. pernah ini ikut tandingan gitu waktu SD. Terus kalah di kapuk. Kalau Tapi kalau ini dia Sasa udah pernah ikut privat. tandingan itu? Ya, privat nih, Nuni privatin mau. Sama ibunya sendiri privatnya ya. Enggak sama pelatih lain. Oh, pelatih lain. Sama ibunya nggak Nggak bisa. belajar berantem Nggak ya. pernah, iya berantem dulu. Ada berantem. Saat ini ada target nggak Mbak Nuni untuk pertandingan apa yang terdekat di sini atau persiapan buat? Kalau untuk Al-Azharnya, untuk Al-Azhar sendiri sih ini apa namanya? Aku sebenarnya mau nanya dua sisi. Kan di sini Mbak Nuni sebagai guru besar Al-Azhar, tapi aku pengen bukan nanya guru juga besar sih, pengurus pengurus. pusat. Ya kan kalau kita bicaranya jadi kalau secara guru kan di sini ketua Shaolin jadi gimana? Orang semua Al-Azhar situ ketuanya kan ketua Shaolin jadinya. Harus menginduk ke dia kan? Iya. Nggak maksud terus ya itu saya mau bicara tentang Mbak Nuni pribadinya sendiri kan juga Mbak Nuni kan juga pembibitan di IPSI. IPSI. Iya. Berarti kan sekarang dari dua sisi ini menarik buat saya bertanya.
Jadi Al-Azhar sendiri punya kesiapan, tapi nggak bisa kolusi kan ya? Nggak bisa anak-anak Al-Azhar di sekarang kepilih di sini, nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi pengennya begitu sih sebenarnya. Pengennya sih begitu lah. Objektif dong. Iya. Nggak, saya pengen tahu terdekat ini ada 2 pertanyaan nih. Target Al-Azhar itu apa yang paling dekat? Terus IPSI-nya sendiri apa yang paling dekat? Kalau untuk Al-Azhar sendiri emang jujur sih pembibitannya masih ini ya, masih kurang nih. Jadi belum ada generasi Nuni yang bisa seperti Nuni itu masih. Alasannya kenapa? Apa karena Ya. sekarang minat mereka udah Emang kalau minat mereka latihannya, iya minatnya minat mereka anak, latihannya. kalau mungkin ada anak Al-Azhar mungkin mau panas-panas agak susah gitu ya. Memang anak-anak Anak-anak milenial bukan anak Al-Azhar ya. anak-anak milenial. Anak-anak milenial itu Anak-anak sekarang kan senangnya ngamer. Apa Nggak seperti dulu ya. Ya, nggak seperti dulu. Kalau kayak misalnya deh kayak ujian kenaikan tingkat aja kan dulu kita kan semangat di banget. laut ya kan. Terus istilahnya menantang lah gitu. Ya Kalau sebenarnya sekarang mesti dimarahinnya sekarang ini produk skincare gara-gara itu jadi orang takut. Wah, panas-panasan hitam semua ya katanya gitu. iya, iya. Jadi zamannya udah beda ya. Mm-mm. Untuk mencetak itu emang agak Agak sulit sulit juga. ya. Kalau targetan IPSI apa nih yang Mbak Nuni programnya nih? Sekarang juara wilayah. Iya kan? World Champion ada. World Champion Ini ada. biasanya World Champion nih bulan Juli nih di Malaysia. Malaysia ya. Nah, yang bukan ngomongin banyak temen gue di Malaysia, cuman biasanya yang paling banyak komplain orang Malaysia kalau ada udah berantem gitu kan. Kemarin aja yang di SEA Games kemarin, Asian Games kemarin kan. Iya. Marah juga dia sama Indonesia. Sabut emasnya. Assalamualaikum. Sekarang saya masih di ASBD. Kita saat ini sama Mas Fadli ya. Mas Fadli, siapa nama? Fadli apa? Fadli aja. Fadli aja. Di sini apa tingkatannya, dewan guru kah atau pengajar, pelatih apa? Untuk tingkatan saya ini sebagai pendekar muda Dekan muda ya. dan fungsinya itu sebagai pelatih muda. Pelatih muda ya. Enggak, saya cuma pengen tahu kan tadi di kan kalau visi misinya tadi sama Pak Adi Aksa Daud tadi Sudah ya. ini Jabar. Saya cuma sekarang di sini konseptualnya ASBD saat ini tuh apa, targetnya apa saat ini di yang paling mendatang, Paling mendatang. paling dekat lah maksudnya, paling dekat dan ke mendatangnya itu apa targetnya? Untuk di masa periode kepengurusan sekarang, big goals kita itu kita mau masuk jadi salah satu perguruan terbesar di Indonesia. Oke. Saat ini Dan ini kan baru ada kayak semacam Tanah Suci, Diri. SBD kan baru ada di kurang lebih baru di 4 provinsi. 4 provinsi. Tapi kalau dimasuk di urutan 10 besar sudah dong dalam misi. Itu sudah, tapi kan karena kepengurusan kita itu baru ada di 4 provinsi, sedangkan untuk menjadi perguruan yang pencaksilat yang terbesar itu minimal tuh harus ada di 7 provinsi kalau nggak salah. 7 provinsi ya. Jadi kita sedang mengejar ke sana, dan memang karena kita lahirnya itu di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar, target kita dalam mencapai itu semua Masjid Raya Al-Azhar itu akan kita adakan latihan silat Al-Azhar. silatnya. Iya. Sekarang Tapi itu kalau Al-Azhar sendiri kan ada di lebih dari 7 provinsi dong. betul, sudah. betul. Ini minimal, Iya, target kita minimal sih. Iya, maju terus Mas Fadli. Insya Allah, amin. Coklat, terus sampai sekarang jadi Dewan Guru, dan alhamdulillah Al-Azhar Seni Bela Diri telah mencetak juara dunia, yaitu Karuni sendiri, Iya, kemarin juara dari- dunia silat tahun 90 ya. Nah sekarang setelah itu kita agak kendor karena masalah pendidikan, tapi nanti insya Allah akan kita cetak lagi kader-kader baru. Masalahnya begini, sang juara tidak muncul tiba-tiba. Sang juara pasti melalui pembinaan sejak usia belia, dan dibalik sang juara pasti ada pembina dan pelatih yang ikhlas bekerja untuk bangsa dan negara melalui cabang olahraga atau sempurna silat. Nah ini yang kita harapkan adalah kader-kader muda, ini kan para pelatih-pelatih, supaya mereka bisa kedepannya melatih dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, seperti tadi arahan kita,
dan menghasilkan atlet handal. Tidak mungkin ada atlet seperti balik telapak tangan. Orang kalau bangun gedung bisa 3 bulan 6 bulan selesai. Tapi kalau yang namanya olahraga, apalagi pencaksilat itu mesti dari sejak usia dini. Dan kalau pencaksilat tidak hanya fisik tapi juga mental, attitude, sikap itu yang dinilai. Saya kira gitu. Ya, soalnya saya lihatnya gini, Pak Adi, saat ini kan masyarakat muda saat ini mereka itu melakukan atau mengerjakan sesuatu itu kan lewat animo. Saat ini pencaksilat lagi demand lagi sampai ke luar negeri, dan anak-anak muda saat ini kan karena memang kemarin ada film Merantau, The Raid, terus jadi mendunia, mereka jadi punya gengsi untuk Bukan soal itu juga, saya mau tanya, kemerdekaan Indonesia ini itu tidak ada olahraga lain yang berperan di dalam kecuali silat. Betul. Terus nanya, nggak ada, olahraga dulu belum ada, tapi silat jelas. Pendekar silat mau Sumatera, silat Sumatera, mau Madura, silat Madura, mau Jawa, mau Jakarta, Betawi, silat Betawi, mau Makassar, Sulawesi Selatan ada silat. Masing-masing punya silat. Dan dengan silat itulah kita bisa memerdekakan bangsa ini. Iya, karena pejuang kita yang pakai baming runcing, Surabaya, baming runcing, tapi mereka ahli-ahli bela diri semua. Di pesantren-pesantren itu dilatih bela diri. Di daerah-daerah pelosok-pelosok dilatih bela diri. Bela diri apa? Pencak silat. Oleh karena itu pencak silat terus kita masalkan dan kita targetkan untuk bisa masuk di Olimpiade. Supaya masuk Olimpiade sekarang kan alhamdulillah Asian Games, SEA Games masuk. Ya kan? Tapi itu udah rutin belum sih Pak? Asian Games apa karena kemarin di Indonesia aja kebetulan makanya? Masuk lah, insya Allah udah masuk Insya dalam Allah. kalender kan. Tinggal Iya. Olimpiade yang kita usahakan. Itu yang saya pengen. Soalnya itu pasti nyiptain emas buat kita, kebanggaan pasti. Oke, saya kira gitu. Ya, Sukses selalu ya. Terima kasih banyak Amin. Pak Terima kasih, ya. Adiata dari waktunya.